terkait dengan pernyataan bahwa Kabupaten Grobogan diinformasikan sebagai kabupaten termiskin se-Jawa Tengah. Terima kasih telah ikut memberikan perhatian terhadap kondisi Kabupaten Grobogan. Namun demikian, pernyataan dimaksud menurut kami tidak mendasarkan data dan fakta yang ada. Berikut ini kami sampaikan data dan fakta sebagian dari kondisi Kabupaten Grobogan sebagai berikut. Luas Kabupaten Grobogan itu 1.975 km persegi, tercatat sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah daratan terluas di Jawa Tengah dengan sejumlah penduduk sampai semester 1 tahun 2018 sejumlah 1.455.032 jiwa. Berdasarkan data BPS bahwa persentase penduduk miskin Kabupaten Grobogan tahun 2018 sebesar 12,31% dan 3 tahun terakhir trennya selalu menurun. Indeks Desa Pembangun yang menggambarkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan dari 273 desa dan 7 kelurahan di Kabupaten Grobogan dalam kondisi baik. Lain, selama 3 tahun terakhir, indikator kinerja pembangunan Kabupaten Grobogan juga meningkat dalam upaya pengentasan kemiskinan, antara lain yaitu pembangunan infrastruktur jalan, jembatan sebagai pendukung akses ekonomi. Jalan kondisi baik pada akhir tahun 2015 sebesar 40,69% menjadi 72% pada akhir tahun 2018 dan diprioritaskan pada ruas jalan pada wilayah pinggiran atau perbatasan guna mengatasi kesenjangan dan pemerintahan. Pembangunan infrastruktur irigasi dalam kondisi baik pada akhir tahun 2018 juga telah mencapai 84%. Air minum dan sanitasi bahwa Kabupaten Grobogan telah berhasil dideklarasikan sebagai kabupaten bebas buang air sembarangan sejak bulan Mei 2016. Sampai dengan akhir tahun 2018, cakupan sanitasi layak sudah mencapai 68,91%. Sedangkan cakupan air minum layak saat ini sebesar 78,01%. Fasilitas kesehatan berupa rumah sakit juga telah mulai dibangun di Kecamatan Wirosari dan 2019 ini di Kecamatan Bubur. Produksi padi untuk pertanian mencapai 864.881 ton, nomor 2 se-Jawa Tengah. Produksi jagung mencapai 807.895 ton, nomor 1 se-Jawa Tengah. Kedelai 54.065 ton, nomor 1 se-Jawa Tengah. Bahkan kedelai Grobogan merupakan kedelai unggul nasional dengan kelebihan produksi dan
kandungannya protein tinggi serta rendah lemak. Di samping itu, menggambarkan termasuk hortikultura, yaitu penanaman bawang merah, cabai, semangka, melon, belimbing, dan kelengkeng dan lain-lain. Dan di Kabupaten Grobogan banyak pembangunan pasar tradisional dibangun seperti Pasar Pagi, Pasar Grobogan, Pasar Tegowano, dan Pasar Wirosari yang baru kami resmikan kemarin. Dana transfer dari pemerintah pusat semenjak Presiden Joko Widodo terus meningkat. Pada tahun 2017 dan 2018 saja telah terrealisasi untuk membangun 256 km jalan desa. Sebagian besar konstruksi beton dan 128 jembatan dan 25 pasar desa dan berbagai infrastruktur desa lainnya. ADD dan PAD desa juga telah dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur ekonomi, sosial, dan pemberdayaan masyarakat maupun kesejahteraan perangkat desa. Berbagai program yang sasarannya langsung mendukung upaya pengentasan kemiskinan juga harus dilakukan. Antara lain, dalam 2 tahun terakhir merehab 2.205 rumah tidak layak huni atau RT/LH, pendidikan dasar gratis, jam kesda, dan fasilitas UMKM, serta pengelolaan belanja bantuan sosial sebesar 11,5 miliar pada tahun 2017 dan 20,6 miliar pada tahun 2018. Investasi tumbuh dengan masuknya berbagai perusahaan besar seperti Pungko, pabrik tas, Wirosari, Malindo, Kargil, Permusa, Aparel, sehingga menyerap tenaga kerja dan masih kurang dari perekrutan tenaga kerja, membutuhkan hampir 20.000 tenaga kerja, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Grobogan yang tercinta ini. Penataan kota dan pembangunan RTH juga dilakukan agar tidak ketinggalan dengan kota lain. Setelah alun-alun terbangun dan dibenahi, tahun 2018 telah dilakukan revitalisasi Simpang 5 tahap 1, pembangunan pusat kuliner, eks-Kopla Dokar, dan pembangunan trotoar. Pada tahun 2019 juga telah dianggarkan untuk menyelesaikan revitalisasi Simpang 5, pusat kuliner di kompleks Taman Hijau Kota, dan eks-terminal, pembangunan Taman Segitiga Emas, Taman Lansia, Taman Klejo, dan trotoar R. Suprato atau lanjutan, dan trotoar NT Haryono dan Jalan Jenderal Sudirman. Sebagian dari yang kami sampaikan di atas belum termasuk pembangunan yang menjadi kewenangan provinsi dan pusat di wilayah Kabupaten Grobogan, seperti revitalisasi jaringan Kedungombo, Letak, jalan provinsi, dan lain-lain. Demikian sekilas kondisi Kabupaten Grobogan yang dapat memberikan gambaran bahwa masyarakat Kabupaten Grobogan juga telah menikmati hasil-hasil pembangunan dan kesejahteraan masyarakat juga semakin meningkat. Memang masih cukup banyak PR yang harus diselesaikan untuk menuju
masyarakat yang sejahtera secara utuh dan menyeluruh. Oleh karena itu, ke depan tentunya akan terus dilanjutkan, ditingkatkan. Bupati Grobogan, Sri Sumarni.